Oke semuanya, perkenalkan nama saya Alif Fadil Muhammad Nur dengan NIM 240601201400057. Di sini saya akan menjelaskan tentang linked list 3, di mana linked list 3 adalah penugasan praktikum ke-9 dari lab A1 mata kuliah struktur data Informatika Undip 2020. Di sini saya akan menjelaskan linked list 3 di mana saya sudah menyiapkan codingnya, yaitu seperti ini. Ini adalah uh, untuk relasi modulnya. Kita akan menjelaskan dimulai dari uh, bentar. Oke, dari sini utamanya dari proses semua elemen list, utamanya dari NB elemen hingga terakhir. Untuk yang pertama, untuk NB elemen itu untuk mengirimkan banyaknya elemen list itu. Untuk yang kedua itu ada info tab average untuk mengirimkan nilai rata-rata. Lalu ada proses terhadap list, itu ada del all untuk menghapus semua elemen list. Lalu ada inverse list seperti namanya untuk elemen listnya nanti urutannya dibalik. Lalu ada f inverse list, sama seperti yang inverse list tetapi menggunakan alokasi. Lalu ada copy list untuk mengcopy list pertama ke list kedua. Lalu ada f copy list untuk menyalin salinan L. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat dalam file headernya. Itu untuk f copy list itu membuat kita nanti memanggil f copy list, terus dengan melakukan alokasi juga gitu. Lalu ada cp alloc list, itu sama seperti f copy list itu. Tetapi nanti kalau di sini jika gagal filenya akan sama, tetapi kalau di sini gagal nanti file yang pada list kedua akan hilang. Nanti akan seperti ini seperti ini codingnya. Lalu ada concat nanti menggabungkan list 1 dan list 2 terus nanti bertemunya di list 3. Lalu ada concat 1 seperti concat yang tadi, tetapi untuk yang concat 1 itu list 1 dan list 2 nanti semua datanya akan dipindah, bukan di copy tapi dipindah ke list 3. Nanti hasilnya list 1 dan list 2 itu kosong. Lalu ada pecah list, itu kebalikan dari concat 1. Oke, kita masuk ke main ya. Sini saya akan langsung coba run. Oke, pertama-tama kita akan dari awal kita mulai dari kamus globalnya. Pada kamus global kita menyediakan 3 list P, Q, dan R dengan 5 address yaitu A, B, C, D, E, dan info type T, serta ada integer input. Namun pada saat untuk tugas ini integer input tidak akan digunakan karena kita tidak menggunakan program yang di program search. Oke, pertama-tama kita membuat template-nya. Create list P untuk list P address, list Q untuk list nilai, dan list R nanti untuk list sisa. Maksudnya list sisa nanti
akan kita jelaskan nanti. Awal mulanya kita membuat list P itu kita cek list P kosong atau tidak, lalu kita masukkan nilai-nilainya. Di sini untuk program delete saya komen semua, saya nonaktifkan karena saya inginkan semua nilai alokasi masuk ke dalam ke dalam semua program yang akan kita bawakan. Oke, lanjut. List Q sama seperti list P, kita cek apakah kosong atau tidak, lalu kita masukkan nilai-nilainya. Lalu ada NB element. Di sini NB element kita cukup memanggil programnya NB element P untuk list P dan NB element Q untuk list Q. Di sini saya tidak memanggil list R karena kita ketahui list R belum digunakan. Tapi nanti akan kita cek apakah list R itu kosong atau tidak. Oke, di sini NB element pada P, kita cek P itu ada 5, kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada list Q itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Lalu ada average rata-rata dari list P dan list Q. Kita bisa cek menggunakan kalkulator. Oke. Untuk yang pertama kita coba cek untuk nilai list P. Oke, list P itu ada 111, 420, 333, 690, dan yang terakhir ada 777. Lalu kita bagikan dengan panjang listnya, yaitu 5. Kita bagi 5 menjadi 466. Kenapa saya tidak ada angka komanya? Karena saya menggunakan output D desimal, tetapi bukan ada nilai angkanya. Desimal di sini keluaran kali urutan 10, perkalian 10 gitu. Dimana kita ketahui dalam program komputer itu ada desimal, lalu ada yang 6 basis, kalau desimal itu basis 10, kalau yang 6 itu basis 6, yang ada lagi ada basis 8. Oke, kita yang P terbukti, lalu ada yang Q, kita cek ada 44, 77, 33, 11, 16, dan 5. Kita bagi dengan panjangnya, terbukti. Oke. Lalu ada del A, seperti namanya, untuk kita menghapus semua listnya. Maksudnya menghapus semua elemen list gitu. Di sini kita bisa lihat kita hapus semua. Kita cek apakah kosong, iya kosong. Lalu karena kosong, kita bisa isi kembali menggunakan yang namanya kita gunakan di sini tuh yang insert value gitu. Menggunakan langsung yang nilai. Oke, pada F inverse list itu di sini ternyata sedikit ada masalah. Tidak apa-apa yang F inverse list, tetapi yang untuk inverse listnya sendiri itu berhasil. Kita bisa cek itu yang 77 itu ternyata di yang awalnya di belakang jadi di depan gitu, dan seterusnya hingga yang satu itu ternyata di sini. Oke,
Lalu pada copy list itu kita ingin override nilai dari P itu. Kita override nilai value dari P semua ini. Kita lalu dengan copy list kita bisa menggunakannya. Itu kita dari list P dan list Q. Itu. Kita bisa lihat copy list ini dari awalannya. Ini tujuannya. List P awalannya, list Q awalannya, list P itu tujuannya. Oke. Lalu ada CP alokasi. Ntar ada F copy list dulu. Itu kita sekarang menggunakan list R yang tadinya kosong. Kita cek dulu list R kosong atau tidak. Iya, kosong. Lalu kita coba dengan list sama seperti yang pertama kita gunakan, yaitu list Q ke list R. Kita untuk cek saja. Oke, sini sama. Lalu ada CP alokasi. Nah, di sini kita coba lagi dengan inverse. Itu kita berhasil inverse-nya. Lalu kita masukkan lagi isi dari Q dengan value 02 dan 69. Nanti hasilnya seperti ini. Oke, berhasil ya. Lalu kita masukkan ke list R dengan CP alokasi. Itu yang kita masukkan tuh dari list Q ke list R. Jadi saat ini list R itu isinya ada 2, 5, 16, 33, 44, dan 69 dengan panjangnya itu 6. Oke, kita lanjut ke concat. Pada concat itu seperti namanya tadi yang sudah jelaskan, itu menggabungkan dari list 1 dan list 2, lalu kita masukkan ke list 3. Ini yang list ketiga itu saya gunakan list R. Jadi yang yang saya gunakan ini adalah list P. Jadinya list P ini kita override semuanya gitu. Jadi yang kita masukkan itu list Q, list R ke list P. List Q itu ada list 1, list R adalah list 2, dan list Q adalah list 3 gitu. Jadinya kita bisa cek itu nanti hasilnya ada 2, 5, 16, 33, dan 44. Ini dari list Q. Lalu untuk yang list R itu ada 2, 5, 16, 33, 44, dan 69. Ini dari list R. Jadinya total elemennya itu pada list P sekarang ada 16. Kita bisa cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, mantap. Lalu pada concat 1 itu maksudnya sama seperti concat yang pertama, tetapi ini kita hapus dulu saja isi dari list P itu. Jadinya intinya sama seperti concat 1. Namun kita cek lagi isi dari list Q dan list R. Ternyata list Q itu kosong, elemennya juga kosong, yaitu 0. Lalu list R juga kosong, sama. Lah, pada pecah list itu kebalikan dari concat. Tujuannya itu malah di Q dan R awalannya itu dari P gitu. Kita bisa cek di sini isinya awalannya tuh 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Lalu kita pecah di sini. Karena 11 itu ganjil, jadi 10, 5, 5, 5, dan 5. Ini yang elemen terakhir itu ngikut di list yang kedua. Itu. Jadinya list Q itu ada 2, 5, 16, 33, dan 44, dan list R itu 2, 5, 16, 33, 44, dan 69. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih sudah
melihat video penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.